Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Anindya Yasmin dari kelas 12 Pemasaran 1, bersekolah di SMK Negeri 4 Samarinda. Berikut saya akan mempresentasikan tentang produk usaha saya, yaitu kue keminting, makanan ringan khas Samarinda. Bisa dilihat ini foto kue keminting. Lanjut, ada pengenalan produk. Keminting merupakan salah satu makanan khas Samarinda. Keminting adalah kue yang terbuat dari tepung kanji atau sagu, gula jawa, gula pasir, margarin, telur, dan santan kelapa. Makanan ini berbentuk seperti kemiri kecil, bulat, dan memiliki tekstur yang sedikit keras namun renyah saat digigit. Lanjut, visi dan misi. Visi saya akan membuat kue keminting ini dengan tujuan agar produk yang saya buat bisa dinikmati oleh semua orang, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Selain itu, juga untuk menambah wawasan dalam dunia bisnis. Dan misi saya, yang pertama, menjual produk berupa kue keminting dengan harga yang terjangkau, tetapi dengan kualitas dan rasa yang enak serta bisa diterima oleh konsumen. Yang kedua, berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan ramah. Yang ketiga, membuat olahan kue keminting yang unik sehingga dapat dengan mudah untuk menarik konsumen untuk membeli produk buatan kami. Dan yang terakhir, menciptakan ide-ide kreatif sebagai menarik minat para pembeli. Lanjut, tujuan usaha. Yang pertama, memberikan pengenalan akan dunia kuliner lewat usaha kue keminting. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan atau laba. Dan yang terakhir, meningkatkan minat konsumen terhadap makanan khas daerah Kalimantan Timur. Lanjut, di sini ada analisis peluang usaha. Setiap kegiatan untuk memulai usaha harus mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu melalui analisis berikut. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan produk kue keminting ini ialah potensi lain yang dimiliki oleh usaha kue keminting ini, yaitu penjualan kue keminting ini dari bahan-bahan dasar yang aman dan tidak menggunakan banyak gula, sehingga manisnya pas dan mencegah penyakit dari gula, sehingga masih besar kemungkinan usaha ini untuk menjadi usaha yang cukup besar, bahan produknya yang terjamin dan higienis, serta mempunyai harga yang cukup terjangkau. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Produk ini mudah ditiru pelanggan yang tidak tepat dan setiap tahunnya akan selalu berganti. Lanjut, yang ketiga ada opportunity atau peluang. Selain rasanya yang enak dan harganya yang ekonomis, banyak masyarakat lainnya yang berminat memesan kue keminting pada usaha kami. Yang keempat, ada ancaman. Banyaknya saingan yang namanya sudah lebih melambung. Ada juga perubahan selera konsumen. Dan yang terakhir, harga bahan-bahan pokok sering berubah-ubah sehingga laba atau keuntungan yang didapatkan tidak tetap. Lanjut, di sini ada marketing mix. Yang marketing mix terdiri dari, pertama ada segmentasi pasar. Yang menjadi segmentasi konsumen atau pelanggan dari kue keminting ini adalah pencinta rasa makanan yang manis, mulai dari anak-anak, anak kecil, dewasa maupun orang tua. Bukan hanya kalangan ekonomi bawah, ekonomi menengah, dan ekonomi atas pun juga bisa menikmati jajanan kue keminting ini. Yang kedua ada target pasar. Makanan ini dijual di daerah Samarinda karena di Samarinda peminat makanan manis cukup banyak. Lanjut, ada positioning yang terdiri dari 4. Yang pertama ada produk. Keminting makanan khas Samarinda ini adalah sejenis kue kering yang berbentuk unik dan imut seperti buah kemiri, makanya disebut keminting. Lanjut, ada harga. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif dan bersaing, maka dengan itu penetapan harga sebesar 10.000 per mika. Lanjut, ada promosi. Target dari usaha ini semua kalangan usia, mulai dari anak kecil, para remaja, dan orang tua. Promosi dilakukan dengan cara menyebarkan brosur di sosial media maupun di tempat umum. Lanjut, yang terakhir ada tempat. Laku atau tidaknya usaha ini sangat tergantung dalam memilih lokasi usaha tersebut. Memilih lokasi yang daya beli cukup dan sesuai dengan segmen yang dituju sangat mendongkrak penjualan usaha tersebut. Oleh karena itu, usaha ini sangat cocok didirikan di lokasi atau tempat keramaian seperti pinggir jalan,
lingkungan dekat sekolah, pasar, dan lainnya. Lanjut. Di sini ada perhitungan modal dan harga jual. Kita di sini dulu ya, kita bahas yaitu perhitungan modal dan bahan produksi. Dalam sekali produksi, kita bisa menggunakan bahan baku tepung sagu atau kanji dengan jumlah 15 kg. Harga totalnya 150. Lanjut, margarin dengan jumlah 5 kg dengan total harga 75.000. Lanjut, ada gula pasir dengan total 2 kg 22.000. Dan yang ketinggalan, jangan lupa ketinggalan gula merah karena ini bahan intinya yaitu gula merah 5 kg dengan harga 85.000. Lanjut, juga menggunakan telur sebanyak 1 kg dengan total harga 26.000. Lanjut, di sini menggunakan santan kelapa atau santan kental dengan jumlah 1 liter dengan harga 33.000. Jadi jumlah sekali produksi biasanya ada 390.000. Lanjut, ada perhitungan hasil penjualan. Waktu berjualan yaitu dari hari Senin sampai dengan Minggu. Berikut rinciannya. Pendapatan harian, jika satu mika harganya 10.000, maka jika kita kira-kira 15 mika saja laku dalam satu hari, kita akan mendapatkan 150.000 dalam satu hari. Dan jika kita kalikan per bulan, 150.000 kita kalikan 30 hari, kita akan mendapatkan 4.500.000 per bulan. Lanjut, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, usaha makanan olahan kue kepiting ini adalah salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan untuk kedepannya. Apalagi sekarang ini sangat sulit untuk mencari pekerjaan, sehingga peluang usaha ini sangat baik apabila kita tekuni dan kita kembangkan. Lagi tergantung dengan seberapa besar modal yang kita miliki. Lanjut, yang terakhir di sini ada saran untuk teman-teman yang ingin memulai dan merintis usaha kue kepiting ini. Maka sebaiknya Anda juga memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, modal yang Anda miliki. Tentunya harus punya modal ya kalau mau bikin usaha. Yang kedua, lokasi yang berjualan yang strategis jika menyewa tempat. Kenapa? Karena kita bisa juga berjualan melalui online atau di depan rumah. Yang ketiga, kemampuan untuk memasarkan dengan baik. Bisa memanfaatkan media yang ada seperti sosial media. Dan yang terakhir, jeli dalam melihat target pasar. Jadi dengan begitu Anda bisa lebih siap untuk memulai usaha, sekaligus bertahan di ketatnya persaingan pasar yang ada saat ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih juga yang sudah menonton dari awal sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.